legenda Putri Duyung, cerita rakyat Minahasa. Di sebuah desa nelayan yang terpencil di pesisir Minahasa Selatan, hiduplah seorang perempuan yang sangat mendambakan lamun, tumbuhan laut yang tumbuh subur di dasar lautan. Setiap malam, dia bermimpi berenang di antara hamparan lamun yang hijau dan segar, sementara keinginannya untuk memakannya semakin membara. Namun, suaminya yang seorang nelayan tangguh, tidak menanggapi keinginannya dengan serius. Baginya, lamun adalah makanan untuk ikan dan makhluk laut lainnya, bukan untuk manusia. Setiap hari, perempuan itu berdiri di tepi pantai, menatap laut dengan penuh harap, membayangkan dirinya menyelam ke dalam air jernih dan memetik lamun segar. Akhirnya, pada suatu hari ketika suaminya sedang melaut, dia memutuskan untuk mencari lamun sendiri. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju gugusan karang yang tidak jauh dari pantai. Di antara celah-celah karang, dia menemukan lamun yang selama ini diidamkannya. Dengan kegembiraan yang meluap-luap, dia memetik lamun itu dan memakannya di tempat. Rasanya begitu segar dan lezat, seolah-olah lamun itu memang diciptakan khusus untuknya. Setiap malam, ketika suaminya tertidur, dia diam-diam pergi ke gugusan karang itu untuk menikmati lamun sambil berendam di air laut yang dingin. Setelah beberapa waktu, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang aneh. Kulitnya yang kasar karena terpapar sinar matahari dan angin laut kini menjadi halus dan bersinar. Rambutnya yang kusut dan kering berubah menjadi panjang, lembut, dan berkilau seperti sutra. Yang paling mencolok, kakinya perlahan-lahan menyatu dan membentuk ekor ikan yang indah dengan sisik perak berkilauan di bawah sinar bulan. Perubahan ini membuat perempuan itu merasa terasing dari kehidupan di darat. Dia tidak lagi nyaman berjalan di atas pasir pantai atau berinteraksi dengan penduduk desa. Sebaliknya, dia merasa lebih hidup dan bebas ketika berada di dalam air, berenang di antara lamun dan karang. Laut menjadi rumah sejatinya, tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa penghakiman. Namun, perubahan ini juga membuatnya takut dan bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya dan mengapa perubahan ini terjadi. Dia merasa telah menjadi makhluk laut yang dikenal dalam legenda sebagai Putri Duyung. Beberapa waktu kemudian, Putri Duyung itu menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Campuran perasaan bahagia dan cemas menyelimuti hatinya, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak yang dikandungnya. Namun, dia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh harapan dan cinta, berenang di antara lamun dan karang sambil menjaga dirinya dengan baik. Pada suatu malam yang tenang, di bawah sinar bulan purnama yang memantul indah di permukaan laut, Putri Duyung merasakan tanda-tanda bahwa waktu melahirkan telah tiba. Dengan penuh keberanian, dia mencari tempat yang aman di antara gugusan karang. Di sana, dalam pelukan laut yang hangat dan tenang, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang luar biasa. Anak itu lahir dengan ciri-ciri unik. Tubuhnya memiliki ekor ikan yang indah seperti ibunya, dengan sisik perak berkilauan, serta mata besar dan cerah yang memancarkan kecerdasan dan keingintahuan. Putri Duyung merasa sangat bahagia melihat anaknya yang sehat dan kuat, dan dia memberi nama yang indah untuknya. Anak Duyung tumbuh besar di laut bersama ibunya. Sejak kecil, dia belajar berenang lincah di antara lamun dan karang serta berinteraksi dengan berbagai makhluk laut. Ibunya mengajarinya cara mencari makanan dan menjaga diri dari bahaya. Mereka hidup harmonis di dalam laut, menjelajahi setiap sudutnya dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Seiring berjalannya waktu, anak Duyung menunjukkan kemampuan luar biasa. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang mengagumkan dalam berenang,
serta kemampuan berkomunikasi dengan makhluk laut lainnya. Dia juga mewarisi kemampuan penyembuhan dari ibunya, menggunakan lamun dan tumbuhan laut lainnya untuk menyembuhkan luka dan penyakit. Kemampuan ini membuatnya dihormati dan dikagumi oleh semua makhluk laut. Mereka menjelajahi setiap sudut laut, dari perairan dangkal yang dipenuhi lamun hijau hingga kedalaman laut yang misterius dan penuh rahasia. Laut menjadi rumah sejati mereka, tempat di mana mereka bisa hidup bebas dan bahagia tanpa ada yang menghakimi. Setiap hari, mereka berenang bersama di antara hamparan lamun, menikmati keindahan dan kedamaian bawah laut. Selain menjadi penjaga laut yang setia, mereka juga memiliki tugas mulia untuk membantu para nelayan yang melaut di sekitar wilayah tersebut. Ketika ada nelayan yang mengalami kesulitan, seperti perahu yang terbalik atau jaring yang tersangkut, mereka dengan sigap memberikan bantuan. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan nyaman bagi para nelayan, yang selalu merasa dilindungi oleh makhluk-makhluk laut yang baik hati ini. Di Minahasa Selatan, hubungan antara duyung dan nelayan telah terjalin sejak lama. Nelayan di desa ini memiliki kedekatan historis dengan duyung, yang dikenal sebagai makhluk laut yang baik hati dan selalu siap membantu. Mereka mengenali kehadiran duyung dari bentuk fisik maupun suaranya yang khas. Para nelayan percaya bahwa duyung adalah penjaga laut yang setia. Mereka sering melihat duyung berenang di sekitar perahu mereka, seolah-olah mengawasi dan melindungi mereka dari bahaya. Duyung juga memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin mengancam. Ketika ada badai atau gelombang besar yang mendekat, duyung akan muncul di permukaan air dan mengeluarkan suara keras sebagai tanda peringatan. Para nelayan yang mendengar suara ini segera kembali ke darat, menghindari bahaya yang mengancam. Dengan cara ini, banyak nyawa yang terselamatkan berkat peringatan dari duyung. Legenda duyung di Minahasa Selatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat setempat. Kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi cerita yang selalu diceritakan di malam hari di sekitar api unggun atau saat berkumpul bersama keluarga.